channel 1 351 150 clear. Di sini tidak ada halangan. Di sini frekuensinya clear, bisa dipakai rocker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang cara memprogram Motorola CP1300 dan atau CP1660. Keduanya ini adalah HT sama ya. Dan yang saya pegang ini adalah tipe HT 1300 yang UHF low 350 MHz hingga 390 MHz. Jadi seperti ini, tipikalnya sama semua seperti yang kebanyakan dipunyai orang. Ini adalah radio sejuta umat, bisa dibilang begitu, karena banyak sekali yang mempergunakan ini untuk keperluan pekerjaan. Radio ini, HT ini handal ya, sangat handal. Jadi bodinya ini kuat, roket, dan kalau anti pecah sih enggak juga ya, tetapi tentunya dia kokoh ya. Jadi kalau jatuh, sudah terbukti beberapa kali jatuh, ini kuat sekali ini untuk plastiknya ini kuat, ini tahu nih polikarbonat atau apa, lupa saya. Itu titik lemahnya adalah untuk HT ini adalah di ini nih, knob dan antena. Ini setelah beberapa waktu maka antenanya akan rusak nih karena kena keringat ya. Jadi karena keringat itu sendiri juga keras, dia akan bereaksi dan nanti akhirnya jadi getas, merotol, pecah. Itu yang akan terjadi kalau dipakai setelah dalam jangka waktu yang lama. Kemudian knob ini rentan pecah. Dan juga pastinya adalah tombol-tombol ya, tergantung yang pakai juga sih sebenarnya. Tuh, ini tombol ini juga rentan nih, apalagi ini nih untuk tutupnya yang sini ini seperti punya saya ini dulu kan dipaksa untuk menggunakan headphone ya, kemudian ternyata protol ya, putus dan hilang. Ribet juga nih. Padahal di sini ini fungsinya juga vital sebagai programming. Jadi ini membuatnya HT ini tidak bisa dibilang tahan air ya. Tuh, kalau seperti ini kan jadinya keren nih. Nah, harusnya seperti ini tutupnya ini. Tapi tutupnya ini sendiri tahu nggak harganya pemirsa? Ini 50.000 sendiri ini harganya tutupnya, ini knobnya ini. Gitu. Jadi ini harganya 100.000 untuk ininya, apa antenanya saja yang KW itu pun. Jadi cukup harganya mahal ya. Terus kalau harganya ini kalau nggak salah 2.200.000-an ini harga retailnya ya. Anda tahu harganya berapa, jadi ya segitu itu. Anda nggak usah kita bingung-bingung lah kalau tentunya kita tinggal cari harga di harga online-nya, itu nggak jauh-jauh beda. Dan sekarang saya punya masalah solderannya copot. Kita solder dulu. Di mana solder? Karena kalau ini nggak saya solder, nanti saya nggak bisa mendemokan bagaimana cara memprogramnya. Voila.
Di sini ini untuk program, kabel programnya ini ada resistornya di sini. Ini resistor 10 kilo ya. Coba nanti saya ingat-ingat dulu, lupa saya soalnya. Lah gimana orang bikin tutorial kok lupa? Ya ke semua tutorial kan juga masa harus dibuat sekomplit mungkin gitu loh. Kalau dibuat sekomplit mungkin ya durasinya panjang sekali. Jadi saya menggunakan FT232RL yang seperti ini dengan menggunakan USB micro. Ini umum dipakai di kalangan microcontroller mania ini ya. Jadi ini adalah yang bulletproof, ini sudah terbukti ini manjur untuk program HP apa aja menggunakan FT232RL ini dibandingkan pakai 2303HX itu yang membuat pusing kadang karena banyak cloningannya. Ini harganya kalau nggak salah 65.000 apa 30.000 ya, lupa saya. Tuh, jadi ini adalah sebagai benar-benar kopeng yang bagus ini, tool yang bagus ini untuk memprogram berbagai macam HT. Tinggal bagaimanakan ini untuk RxTX yang keluar dari output dari USB converter ini. Ini serial to USB converter sebenarnya. Itu. Jadi seperti ini. Kemudian di sisi software ini seperti ini nih pemirsa. Tapi tentunya akan saya jelaskan ini dengan mode perekaman layar dengan Bandicam agar lebih jelas gambarnya. Yuk langsung saja kita menuju ke laptop. Nah sekarang sudah siap untuk CP1660 nya ya. Sekarang sudah saya solder dan kita sekarang langsung menuju ke layar. Nah, seperti ini. Ini sudah reading tadi dan sudah saya konfigur 10 channel. Saya coba konfigur 10 channel. Kemudian di sini yang saya tinggal lakukan adalah proses write. Maka ini segera di sini ini di tombol ini saya tulis write ya. Nah ini kan terjadi nih. Nah ada proses indikator dan juga di artinya akan tertulis program seperti ini, enable to communicate with device. Oke kita coba lagi, right. Apakah dia akan gagal lagi? Ya, gagal lagi. Jadi ternyata sudah dicoba ya. Ternyata tidak error pemirsa. Ternyata pemrogramannya berhasil, namun untuk software untuk HT-nya tidak bisa restart ya. Tapi ini sudah saya cek ya, transmit benar nih di frekuensi yang tadi saya masukkan. Itu kelihatan ya. Tuh, ini transmit benar dan frekuensinya kosong. Ya, coba saya tinggal matching lagi dan saya tinggal cloning ke 3 buah HT yang lain. Demikian. Jadi untuk software ini tadi juga karena tidak saya restart ya, mungkin itu masalahnya. Nah dalam programming software itu kita harus sabar ya. Programming HT seperti ini nih, tuh muncul error seperti ini gitu kan, karena semua ini terkait ya, itu kadang berhasil kadang tidak. Ini ada violation apa ini di memori ini. Oke lah, nanti kita cari tahu bagaimana nih, kenapa untuk software yang terbaru ini agak buggy ya.
banyak errornya. Tapi dia berhasil masukkan frekuensi ya. Dan ini untuk software sudah saya install ulang, untuk softwarenya aja ya, bukan Windowsnya ya. Install ulang, restart udah, dan sekarang coba kita write lagi. Harusnya dia muncul completed 100% ya. Stuck dia di situ. Dan muncul tulisan program seperti ini. Tapi ini sudah berhasil ini. Coba aja nih, saya restart nih. Coba aja nih, saya restart ya untuk HT-nya. Oke, sekarang saya melakukan perubahan dikit nih. Coba, ini ada satu channel yang pada posisi low ini. Sekarang saya buat high dan kita write ulang. Masih sama, stuck di 57, tapi kemudian muncul error. Nah, ini errornya, unable to communicate with device, please reset device and try again. Ini kalau komplit di sini ini harusnya masuk ke channel lagi nih, tidak tulisan program seperti ini nih. Program seperti ini nih. Ini tertulisnya program seperti ini. Oke, ini jadi ini yang saya temukan ya. Ini ada bug di sini. Jadi jika ada pemirsa dan teman ngoprek yang mempunyai masalah sama seperti ini ya, ini terjadi pada ini ya, software versi ini nih, R0206.64. tuh, coba nanti saya akan coba ke CP 1300 ya, bermasalah nggak nih nanti, ini bisa di cloning ke sana nggak nih. Ini saya akan coba cloning ya. Jadi ini kan ini untuk 1660 ya. Ini saya coba cloning ke 1300. Tapi kedua HT ini jenisnya sama, UHF low 350 MHz. Agar nanti HT ini sama HT itu bisa pair. Dan rencana sih memang akan di pairing seperti ini. Dan sekarang ini sudah saya siap program ya. Tapi sebelum program kita backup dulu nih, dibaca dulu file, read dulu nih. Yang ini gimana? Yang ini 60 13 CPN ini harus kita simpan dulu. Ini simpan dulu menjadi file baru. File, save as, CPO udah ada file di my document, belum? Sudah ada di my document, kemudian file close. Kemudian saya reading lagi, ini untuk ini CP 1300 ya. Error. Nah, coba saya ulangi, cek dulu koneksi di colokannya. Ini kembali saya restart nih, mulai lagi nih. Nah, harusnya seperti itu tuh. Seperti itu tuh harusnya tuh. Nah, ini untuk yang backupan dari CP 1300 ya. Sebagai pembeda 1300 itu yang cuma nggak ada pencetan DTMF nya ini, jadi nggak ada keypadnya ya, keypadnya tebal gini. Kalau untuk yang 1660 yang keypadnya banyak gitu. Tapi itu mungkin banyak orang berpikir itu adalah untuk input frekuensi ya, tapi ternyata itu hanya berfungsi sebagai DTMF, jadi tidak bagusnya di situ. Kemudian di sini sudah saya backup, ini disimpan dulu, file save. Ini 1300 NT. Oh, ada sudah nyimpen, ya udah simpan aja.
no, cancel. Kemudian saya akan baca yang tadi, yang ini, yang 10 channel ini. Channel ini non, kemudian setelah ini semua sudah oke, jangan lupa disimpan file save. Kita melakukan perubahan sebelum kita write. Dan sekarang kita akan write ini yang dari 1660 ini ke 1300. Saya akan menggunakan clone. Nggak mau, nggak masih bener dong, orang nggak bisa begini. Ini kan kode bloknya beda, jadi nggak bisa seperti ini. Benar ini. Coba kalau langsung write bisa nggak bisa juga, sama. Jadi tetap saya harus melakukan edit dari file yang bacaannya dari dia sendiri, kemudian baru saya masukkan. Ya, repot juga ya, karena kan beda ya. Tapi kalau sama-sama 1300 nya, sama-sama 1660 nya, hal itu tidak menjadi masalah. Reading lagi aja, apa ini susah-susah. Kemudian saya harus melakukan writing ulang manual satu persatu channel menurut frekuensinya tadi. Nah, di sini capeknya begini nih. Oke, kita sekarang sudah lanjut. Untuk channel sudah saya masukkan semua 10 channel. Nah, sekarang kita akan write ulang. Apakah sama? Sepertinya sama. Dia akan menunjukkan error juga. Nah, error ya. Ternyata baik 1300 maupun 1660 error untuk versi software yang Build 64 ini. Jadi dia bacanya oke, tapi untuk readingnya error 16389. Oke, tapi dia berhasil menulisnya ke sana, aneh ya. Tapi berhasil dia menulis ke HT-nya. Coba kita coba HT-nya. Dan ini saya mencoba ya. Radio cek 1 2 3 dicoba, channel 1 oke, 351 150. Nah, sekarang kita coba transmit dari HT satunya. Channel 1 351 150 clear. Di sini tidak ada halangan. Di sini frekuensinya clear, bisa dipakai roger. Nah, seperti itu. Ya, demikian pemirsa untuk acara tutorial yang ternyata kita malah menemukan masalah error tapi bisa dipakai. Ini baru saya temukan seperti ini. Saya kira kalau error ternyata softwarenya yang ada bugnya ini, error mulu, atau mungkin juga hardwarenya. Ya, banyak faktor seperti ini, tetapi ternyata untuk software dengan kode berapa tadi, R02.06 Build 64 ini masih bisa kita gunakan untuk menulis ke CP1300 dan atau CP1660, tetapi dia tidak bisa digunakan secara cloning. Dia hanya bisa digunakan untuk masing-masing partikular dari HT ini. Ya, semoga Anda tercerahkan dari acara kita yang sebenarnya saya berharap semuanya akan smooth
tapi ternyata kita menemukan masalah yang unik ini. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir dari acara kita untuk programming HT CP 1300 dan CP 1660 kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda tulis di komentar tentang programming HT apa saja, barangkali saya bisa membantu. Demikian pemirsa ya. Jangan lupa untuk pemirsa untuk selalu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.